Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KI. Di sini kami akan menjelaskan tentang blueprint IKEA Manufacturing. Sebelumnya, eh, IKEA ini sendiri kami mengambil dari perusahaan Polandia karena di Indonesia sendiri IKEA tidak memproduksi. Lanjut, slide. Di kelompok ini ada Duanda Sela Shahanin 93 dengan Natanela Putri dengan NIM 98, dengan saya sendiri Rafdan Rizky dengan NIM 99, ada Alfian Luciano dengan NIM 106, ada Muizul Alam dengan NIM 117. Lanjut. Di sini ada profil IKEA. IKEA Industri Poland merupakan salah satu anak perusahaan dari IKEA Industri yang dimana dia berada di bawah naungan Inter IKEA Group. Perusahaan ini berlokasi di Polandia dan berfokus pada kegiatan manufaktur, furniture, kayu, serta produk berbasis panel. Didirikan pada tahun 1902, perusahaan ini menjadi salah satu fasilitas produksi terbesar IKEA di Eropa dengan jumlah karyawan mencapai sekitar 7.000 orang. Dalam menjalankan operasionalnya, IKEA Manufacturing Poland mengimplementasikan sistem produksi Make to Stock (TS) dengan pendekatan manufacturing untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Selain itu, perusahaan ini berkomitmen terhadap prinsip sustainable production atau produksi berkelanjutan, guna mendukung visi IKEA dalam menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 15 juta unit furnitur per tahun. IKEA Manufacturing Poland berperan penting dalam mempasok produk-produk furnitur untuk pasar global. Untuk informasi lebih lanjut, perusahaan dapat dihubungi melalui nomor telepon berikut. Lanjut. Latar belakangnya sendiri, IKEA Manufacturing Poland menerapkan sistem Make to Stock (MTS) dan prinsip Lean Manufacturing yang berfokus pada efisiensi, kualitas, serta berkelanjutan dalam setiap tahap produksi. Sebagai perusahaan manufaktur berskala besar, IKEA Manufacturing Poland memiliki berbagai departemen seperti produksi, pengadaan gudang, perawatan mesin, dan sumber daya manusia yang saling terhubung dalam mendukung operasional. Kompleksitas data dan proses bisnis antar departemen mendorong perlunya penerapan sistem informasi yang terintegrasi. Melalui analisis dan perancangan sistem informasi (APSI), perusahaan dapat meningkatkan efisiensi koordinasi, mempercepat alur informasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam kegiatan produksi dan manajemen sumber daya. Lanjut. Di sini ada analisis data master dan transaksi, ada departemen dan kebutuhan data. Di sini PPSI, kebutuhan datanya adalah data perencanaan produksi, DT data transaksi, dan data produk, data master, data bahan baku, data master. Di sini ada production, data produksi, data pegawai, data mesin, data rencana produksi. Ada quality control, data produksi, data produk. Ada warehouse atau logistik, data warehouse, data produk, data bahan baku. Ada HRD, data pegawai, data shift kerja. Ada procurement, data pengadaan bahan baku, data supplier, data bahan baku. Dan terakhir ada maintenance dan engineering, data perawatan mesin, dan data pegawai. Lanjut. Oke, selanjutnya ini ada IRD konseptual yang terdapat ada 12 entitas, yaitu ada data supplier, data bahan baku, data pengadaan bahan baku, data produk, data rencana produksi, data pegawai, data mesin, data quality control, data shift kerja, data perawatan mesin, dan juga data warehouse. Jadi dari data supplier ini memiliki atribut itu ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon, status sertifikasi, jenis bahan yang dipasok. Dan itu berhubungan langsung dengan data bahan baku dan juga data pengadaan bahan baku. Dan di data bahan baku ini terdapat 5 atribut, yaitu ada ID bahan baku, nama bahan baku, jenisnya, stok, dan harga. Dan data bahan baku ini juga berhubungan langsung dengan data pengadaan bahan baku yang terdapat 4 atribut lainnya. Terus selanjutnya dari data pengadaan bahan baku ini berhubungan langsung juga dengan data produk. Di data produk ini terdapat 5 atribut yang dibuatnya berdasarkan data rencana produksi. Nah, data rencana produksi ini terdapat 4 atribut, yaitu ada tanggal rencana, ada periode produksi, status rencana, dan juga target produksi.
dari data rencana produksi ini menghasilkan data produksi yang yaitu ada atributnya, ada waktu produksi, jumlah produksi, bahan jadi, dan juga ID produksi dan juga ID mesin. Nah, buat di data produksi ini berhubungan dengan entitas, ada data pegawai, dan di data pegawai ini ada atribut ID pegawai, nama pegawai, jabatan, departemen, tanggal masuk, dan juga status kerja yang juga berhubungan dengan entitas data shift kerja. Jadi dari data pegawai ini berhubungan langsung dengan data shift kerja yang ada atributnya itu ID shift kerjanya, terus ada nama shift, jenis jam masuk, dan juga jam keluar. Dan selanjutnya ada data mesin. Jadi di data mesin ini ada 4 atribut, ada ID mesin, jenis mesin, kondisi mesin, dan juga kapasitas produksi yang berhubungan juga dengan data perawatan mesin. Yang atributnya itu ada 4, ada ID perawatan, dan di ID perawatan mesin ini mengambil langsung dari atribut ID mesin yang terdapat di entitas data mesin. Selanjutnya ada data quality control yang ada 4 atribut lainnya yang berhubungan langsung juga dengan data atau logistik. Jadi di data logistik ini terdapat 4 atribut, ada ID transaksi gudang, tanggal transaksi, lokasi penyimpanan, dan juga berapa jumlah barang yang terdapat di logistik. Selanjutnya ada IRD logical yang dibuat di data my access. Jadi dari entitas ini juga sama dengan yang ada di IRD konseptual, dan atributnya pun sama. Jadi di bagian ID itu semuanya primary key. Jadi kayak ID QC, ID produksi, ID perawatan, ID mesin, dan lain-lainnya. Jadi yang atas ini ada primary key-nya, dan berhubungan langsung juga berhubungan dengan IRD konseptual. Selanjutnya ada activity diagram yang itu ada beberapa dari departemen yang tadi disebutkan di awal, dimulai dari PPIC. Saat dimulai ini membuat rencana produksi, terus mengatur jadwal produksi, menyimpan perencanaan produk, dan juga analisis kebutuhan bahan baku. Nah, jadi dari setelah mengatur jadwal produksi ini berhubungan langsung juga dengan HRD yang mengatur karyawan. Jadi dari data membuat rencana produk, mengatur jadwal produksi ini berhubungan dengan mengatur jumlah karyawannya berapa dan juga jumlah masuk data karyawannya. Selanjutnya ada input data karyawan dan simpan data karyawan. Terus kemudian di analisis kebutuhan bahan baku di bagian Departemen PIC berhubungan dengan Departemen Procurement, yaitu memeriksa persediaan bahan baku. Tentunya dari analisis kebutuhan bahan baku ini menjadi antisipasi bagi Departemen Procurement untuk memeriksa persediaan dari bahan baku. Jika bahan bakunya cukup, berhubungan dengan supplier, yaitu menerima pemesanan bahan baku. Jika tidak, yaitu melakukan penyusunan jadwal pengiriman ulang gitu. Terus setelah bahan bakunya cukup, selanjutnya tentunya melakukan pembelian bahan baku dan juga melakukan pembayaran. Setelah pembelian bahan baku ini juga berhubungan dengan penerimaan pesan bahan baku yang di Departemen Supplier, dan juga ada data pemesanan bahan baku, mencetak faktur pembayaran, mengirimkan bahan baku, menerima pengembalian, dan juga menyusun jadwal pengiriman ulang. Selanjutnya, dari awal yang Departemen Procurement ketika bahan bakunya itu cukup, berhubungan juga dengan data produksi. Tentunya langsung diproduksi melalui data rencana produksi dulu, selanjutnya proses produksinya, terus kemudian mencatat hasil produksi ke data produksi, melakukan pengemasan produk bahan jadi, mengirim produk barang jadi ke warehouse atau logistik. Terus selanjutnya di Departemen Quality Control, yaitu melakukan pengecekan bahan bakunya apabila gagal inspeksi akan berhubungan ke penerimaan pengembalian. Di Departemen Supplier, selanjutnya mengajukan pengembalian, melakukan pengecekan barang jadi, hingga nanti data produknya apabila cacat nanti akan melakukan produksi ulang. Terus kemudian terakhir di Departemen Warehouse atau Logistik, yaitu tentunya nanti setelah menerima produk akhir akan update stok barang jadi dan juga mengirim laporan ke PPIC. Balik ke awal. Selanjutnya ada tahapan activity diagram dari tiap-tiap departemen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada di Departemen PPIC. Di activity diagram ini tuh digambarin alur perencanaan produksi dalam sistem manufaktur. Prosesnya itu dimulai dari pembuatan rencana produksi, mulai dari jenis, jumlah, dan waktu, kemudian melakukan penjadwalan produksi.
Selanjutnya, data yang udah disusun tadi itu disimpan ke data perencanaan. Terus diakhiri dengan analisis kebutuhan bahan baku untuk menentukan jumlah material yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya ada Departemen Procurement yang masih berhubungan dengan supplier. Di activity diagram ini menggambarkan proses pengadaan bahan baku yang dimulai dari pemeriksaan stok, yang jika stok tidak mencukupi, maka dilakukan pemesanan bahan baku. Kemudian data disimpan di penyimpanan data pesanan, lalu mencetak faktur, melakukan pembayaran, dan dilakukan pengiriman bahan baku. Jika ditemukan bahan baku rusak, akan dilakukan pengembalian serta penjadwalan pengiriman ulang. Yang selanjutnya ada Departemen Produksi. Di activity diagram ini gambarin proses produksi hingga pengiriman produk jadi ke gudang. Proses ini dimulai dari data rencana produksi yang telah disimpan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan produksi sesuai dengan rencana. Setelah selesai, hasil produksi nantinya dicatat ke data produksi, kemudian dilakukan pengemasan produk jika produk berhasil melewati quality control. Tahap akhir adalah pengiriman produk jadi ke gudang untuk penyimpanan. Selanjutnya adalah quality control. Pada diagram ini menggambarkan proses quality control dalam produksi. Proses dimulai dari pengecekan bahan baku, dan jika bahan gagal inspeksi, dilakukan pengembalian ke pemasok. Setelah itu dilakukan pengecekan barang jadi dan hasilnya akan dicatat. Jika ditemukan produk cacat, data tersebut disimpan dalam data produk cacat. Next. Lalu selanjutnya ada warehouse. Pada activity diagram tersebut menggambarkan proses penerimaan produk akhir hingga pelaporan ke PPIC. Proses dimulai dari aktivitas menerima produk akhir dari bagian produksi, kemudian melakukan pembaruan atau update stok barang jadi di database untuk mencatat jumlah produk yang tersedia. Setelah stok diperbarui, tahap terakhir adalah mengirim laporan ke PPIC sebagai informasi mengenai hasil produksi dan kondisi persediaan barang jadi. Next. Lalu ada HRD. Pada activity diagram ini menggambarkan proses pengelolaan data karyawan dalam sistem. Proses diawali dengan aktivitas mengatur karyawan, kemudian dengan memasukkan data karyawan ke dalam sistem, lalu input data karyawan untuk memastikan seluruh informasi karyawan terisi dengan benar. Lalu data yang telah diinput kemudian disimpan ke dalam database dan diakhiri dengan status selesai. Selanjutnya ada deskripsi.
Oke, selanjutnya ada report departemen. Yang pertama itu ada report departemen PPIC. Di report data produk ada ID produk, ada nama produk, jenis produk, material utama, ada dimensi, ada harga produksi, ada status produksi. Di ID produk ada P001 dan P002. Untuk nama produknya itu ada meja kerja Langkapten. Jenis produknya furnitur meja. Untuk material utamanya ada kayu print solid. Untuk dimensinya 120 kali 50 kali 75. Untuk harga produksi itu 1.500.000. Status produksinya aktif. Selanjutnya ada nama produk kursi PUTS. Jenis produknya furnitur kursi. Material utamanya ada speed duduk kursi. Untuk dimensinya 45 kali 45 kali 80. Untuk harga produksinya 4.500.000 dan status produksinya aktif. Selanjutnya ada report data perencanaan produksi, ada ID rencana produksi, ada tanggal rencana, ID produk, target produksi, periode produksi, dan status rencana. Untuk ID rencana produksi PP001, tanggal rencananya 2025 Oktober tanggal 5. ID produknya P01, target produksinya 10, periode produksinya mingguan, dan status rencananya selesai. Untuk ID rencana produksi yang kedua ada PR002, tanggal rencananya 6 Oktober 2025. ID produknya P002, target produksinya 15, periode produksinya ada mingguan, status rencananya selesai. Next. Selanjutnya departemen procurement. Report data suppliernya di supplier, nama supplier, alamat supplier, jenis bahan dipasok, nomor telepon, status sertifikasi. ID supplier nama 1, alamat suppliernya Jepang Tengah, jenis bahan orangnya 9 62 sertifikasi. Yang kedua ada S002, nama suppliernya PT MDF Nusantara, alamat suppliernya Semarang Jawa Tengah, jenis bahan dipasok ada MDF board, nomor teleponnya 024 8859 912. Status sertifikasi tersertifikasi. Selanjutnya ada report data pengadaan bahan baku, yaitu ada pengadaan bahan baku, tanggal pengadaan, bahan baku, jumlah total, dan status penerimaan. Yang pertama ada ID pengadaan bahan baku, yaitu PB001, tanggal pengadaannya tanggal 20 September 2025, ID suppliernya S001, ID bahan bakunya BB001, jumlah bahannya 100, harga total 1.500.000, status penerimaannya diterima. Oke, report departemen warehouse-nya ada report data bahan baku, ID bahan baku, nama bahan baku, jenis bahan baku, harga per unit, stok awal, report ada transaksi, transaksi di produk, jumlah, dan lokasi penyimpanan. Yang terakhir, yang selanjutnya ada report departemen production, yaitu report data produk, ada di produk, nama produk, jenis produk, material utama, dimensi, harga produk, status produksi. Selanjutnya ada report data produksi, ada ID produksi, ID rencana produksi, ID mesin, ID pegawai, jumlah produksi produk jadwal, jumlah catat waktu produksi, status produksi.
Selanjutnya ada report data maintenance. Di report data maintenance ada report data mesin, dan di report data mesin juga ada ID mesin, nama mesin, jenis mesin, kondisi mesin, kapasitas produksi. Yang kedua ada report data perawatan mesin. Di report data mesin ada ID perawatan, ID mesin, tanggal perawatan, jenis perawatan, teknis penangguhjawaban, dan catatan perawatan. Selanjutnya ada report Departemen Quality Control. Yang pertama ada report data produk, ada ID produk, nama produk, jenis produk, material utama, dimensi, harga produksi, dan status produksi. Yang kedua ada report data quality control, itu ada ID QC, ID produksi, tanggal pemeriksaan, jumlah diperiksa, jumlah lolos, jumlah tidak lolos, dan catatan QC. Selanjutnya ada report Departemen HRD. Yang pertama ada report data pegawai. Di report data pegawai ada ID pegawai, nama pegawai, jabatan, departemen, tanggal masuk, dan status kerja. Yang kedua ada report data shift pegawai. Di report data shift pegawai ada ID shift, nama shift, jam masuk, jam keluar, ID pegawai. Sekian dari pemaparan dari kelompok Ki, pemaparan tentang IKEA Manufacturing Blueprint. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.